Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan pembelajaran tematik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materinya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian siapkan buku kalian, kemudian LKS kalian juga kalian buka halaman 7 sampai dengan halaman 9. LKS tema 1. Oke, sudah siap ya? Kita mulai pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan bagian-bagian pada bunga beserta fungsinya. Kemudian siswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk. Apakah kita bisa hidup tanpa ada tumbuhan di bumi? Bagaimana, Pak? Bisa? Oke, kalian jawab ya. Salah satu ciri makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan adalah dengan berkembang biak. Itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Bagaimana tumbuhan dapat berkembang biak? Ada yang tahu? Oke, perkembangan pada perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan juga secara vegetatif. Jadi, tumbuhan itu berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Pada pagi hari ini, kita hanya membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif tempatnya berada di bagian bunga dan biji. Ingat-ingat, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu terdapat di bagian bunga dan juga di bagian bijinya. Berikut bagian bunga beserta fungsinya. Di sini ada gambar bagian-bagian bunga. Oke, yang pertama, putik. Putik itu adalah organ reproduksi betina pada bunga atau tempat melekatnya dan masuknya serbuk sari. Ingat-ingat, kalau putik itu adalah organ reproduksi betina. Jadi sel kelamin betina pada tumbuhan itu berada di putik. Selanjutnya ada benang sari, yaitu organ reproduksi jantan pada bunga atau sel kelamin jantan pada bunga atau pada tumbuhan itu disebut dengan benang sari. Selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyebukan. Jadi mahkota bunga ini sebagai perhiasan. Kadang kan kalian bisa lihat banyak lebah itu hinggap di bunga yang bunganya itu kelopaknya, mahkotanya itu bentuknya itu sangat indah atau warnanya itu sangat memikat. Nah, itu menjadikan pemikat dari serangga-serangga untuk menghinggapi di bunga tersebut. Kemudian ada bakal biji, yaitu tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Itu di bakal biji. Ada kelopak bunga, itu di bagian yang itu ya, sudah kalian lihat di gambarnya. Itu adalah tempat pelindung dan menutupi bunga masih kuncup. Jadi kalau bunga itu masih kuncup itu dilindungi atau ditutupi oleh yang namanya kelopak bunga, sehingga bunga terlindungi dari paparan luar atau dari serangga bisa. Kemudian ada dasar bunga, yaitu tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Itu dasar bunganya di bawahnya kelopak tuh. Kemudian yang terakhir ada tangkai bunga, yaitu tempat menopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Oke, itu adalah bagian
bunga beserta fungsinya. Kalian ingat ya. Selanjutnya, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga itu dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan juga bunga tak lengkap. Ingat ada dua, berdasarkan kelengkapannya, itu bunga itu ada dua, bunga lengkap dan bunga tak lengkap. Apa itu bunga lengkap? Bunga yang memiliki semua bagian bunga, seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jadi kalau bunga lengkap itu ada bagian-bagiannya atau lengkap bagiannya. Ada bagian kelopaknya, mahkotanya, benang sarinya. Jadi kan kalian sudah lihat bagian-bagian bunga. Kalau lengkap berarti semuanya ada. Itu contohnya ada bunga melati, bunga mawar, dan juga bunga sepatu. Itu di bawahnya ya gambarnya. Selanjutnya, apa itu bunga tak lengkap? Bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih pada bagian bunga. Contohnya bunga Kamboja. Jadi kalau bunga tak lengkap itu, bunganya itu ada salah satu bagiannya yang tidak ada. Contohnya mungkin tidak ada sel kelamin betinanya. Apa tadi sel kelamin betinanya pada bunga? Yaitu putih. Atau juga tidak ada sel kelamin laki-lakinya atau benang sarinya, atau juga tidak ada kelopaknya atau yang lainnya. Itu berdasarkan pada kelengkapan bagian-bagiannya. Kemudian ada juga yang berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya. Bunga itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan juga bunga tak sempurna. Apa itu bunga sempurna? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Contohnya bunga anggrek, bunga mangga, bunga matahari, dan bunga mawar. Jadi bunga sempurna itu memiliki lengkap dua alat kelaminnya. Ada ya alat kelamin betinanya dan juga alat kelamin jantannya atau putik dan benang sari. Itu ada gambarnya bunga sempurna. Kemudian apa itu bunga tak sempurna? Yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin. Jadi hanya memiliki salah satu alat kelamin dalam satu bunga itu. Bisa memiliki benang sari, itu disebut dengan bunga jantan, atau juga hanya memiliki putik atau disebut dengan bunga betina. Contohnya kalau bunga jantan itu ada bunga malai pada jagung. Jadi di jagung itu ada bunganya. Kemudian bunga salak dan bunga manggar pada kelapa, itu disebut dengan bunga jantan atau hanya memiliki benang sarinya saja. Kalau bunga betina itu pada tongkol jagung, itu benang disebut dengan bunga betina yang hanya memiliki putik. Itu ada contohnya atau gambarnya. Selanjutnya itu ada yang berdasarkan letak bakal bijinya. Tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Biji terbuka dan juga biji tertutup. Biji terbuka itu bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Jadi tidak dilindungi oleh daun buah atau daging buahnya itu. Jadi itu tidak ada jadinya bijinya itu terbuka karena tidak dilindungi oleh daun buahnya. Contohnya ada tumbuhan melinjo, kemudian ada pakis haji dan pinus. Berikut gambarnya contoh tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan melinjo, pinus itu. Kemudian kalau biji tertutup itu cirinya adalah bakal bijinya dilindungi oleh daun buah. Contohnya itu ada di bawah ini, apel. Bijinya kan ada di dalam daging buahnya atau oleh daun buahnya, itu berarti disebut dengan biji tertutup. Ada buah alpukat, ada buah anggur, ada buah kesemek, semangka, dan yang lainnya. Itu berdasarkan letak bakal bijinya. Ada bunga biji terbuka dan juga ada juga biji tertutup. Kalau kemudian biji tertutup itu dibedakan menjadi dua juga. Apa saja? Yaitu berkeping satu dan juga berkeping dua. Berkeping satu itu
nama latinnya nama lainnya adalah monokotil. Kalau berkeping 2 itu disebut dengan dikotil. Jadi ciri-cirinya pada tumbuhan yang berbiji, tumbuhan yang bijinya itu berkeping 1 atau monokotil, itu cirinya adalah akarnya serabut dan batangnya tidak berkambium. Kemudian kalau yang dikotil itu akarnya tunggang dan batangnya berkambium. Kalau contohnya monokotil ada jagung, tebu, dan padi. Kalau yang dikotil itu ada mangga, jeruk, cabai, tomat, dan kacang-kacangan. Ya, ingat-ingat. Nah, di sini kalau dikotil itu dikotil itu ada 2 kepingnya. Kemudian itu ciri-cirinya untuk daunnya itu tulangnya itu menyirip dan menjari, seperti kayak buah mangga itu ada yang menjari. Kemudian berkambium, itu berkambiumnya tidak tersebar, jadi sesuai itu. Kemudian ada akarnya, tadi akarnya apa? Akarnya tunggang. Kalau monokotil itu cuma 1 kontiledon, pertulangannya daun sejajar melengkung, contohnya tadi kayak jagung, tebu. Kemudian tidak berkambium. Biasanya kalau tidak berkambium itu tidak bercabang. Coba kalian lihat jagung, bentuknya kan tidak bercabang, cuma lurus saja. Tuh. Kemudian akarnya, diingat-ingat akarnya serabut. Kalau dikotil itu akarnya tunggang. Berikut adalah 5 soal yang harus kalian kerjakan di buku tugas tematik. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.